Sekolah Palembang Harapan adalah lembaga pendidikan formal di mana kami tergabung dalam suatu institusi besar, yaitu Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Di Palembang ini kami berada dalam naungan Yayasan Palembang Harapan. Sampai dengan saat ini kami menyediakan pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA. Di Palembang sendiri kami mulai melayani semenjak tahun 2012 hingga hari ini adalah tahun ke-7 kami. Dan kami berharap kami bisa terus memberikan pendidikan yang terbaik di kota ini. Sekolah Palembang Harapan melihat bahwa pendidikan adalah pendidikan yang holistis. Hal ini terpapar dari visi kami, yaitu 3, yang dirangkum dalam satu paket itu, yaitu true knowledge atau pengetahuan yang benar, faith in God, yaitu iman kepada Tuhan, dan godly character atau karakter yang baik. Kami melihat bahwa ketiga unsur ini, pengetahuan, iman, dan karakter, ketiga-tiganya harus dikejar dalam satu paket yang utuh. Sistem pembelajaran di Sekolah Palembang Harapan memiliki keunikan masing-masing. Untuk jenjang TK sendiri, kami lebih menekankan kemandirian siswa, di mana ini adalah jenjang pertama di mana mereka meninggalkan keluarga sebagai komunitas utama masuk ke pendidikan sekolah. Maka di dalam praktek-praktek pelaksananya pun, setiap kegiatan-kegiatan kami akan berusaha membuat siswa untuk lebih mandiri. Untuk siswa SD, ini adalah masa di mana mereka meletakkan seluruh dasar-dasar keterampilan, skill, dan pengetahuan untuk membangun jenjang pendidikan mereka. Secara khusus, di SD pembelajaran juga dikemas di dalam pembelajaran bahasa Inggris pada sebagian besar mata pelajarannya, karena kami melihat bahwa bahasa ini akan sangat membantu siswa dalam studi lanjut mereka ke depan. Pada jenjang SMP sendiri, ini adalah masa di mana mereka melewati suatu masa yang cukup sulit, yaitu peralihan dari anak-anak masuk ke dalam usia remaja. Hal-hal yang berkaitan dengan sikap, karakter itu cukup menonjol. Maka di level ini kami menuntut setiap guru-guru untuk boleh mendampingi mereka secara menyeluruh. Sedangkan pada level SMA sendiri, di masa ini kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mulai lebih spesifik di bidangnya masing-masing. Dan di masa ini biasanya sekolah menyediakan berbagai macam sarana untuk mempersiapkan diri mereka dalam jenjang selanjutnya. Seperti ada kegiatan magang, di mana mereka bisa melihat dunia kerja sebelum mereka memasuki masa perkuliahan. Setiap kurikulum yang ada dikemas dengan menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya atau yang dikembangkan oleh tim Yayasan Pusat, di mana kami tidak berdiri sendiri sebagai satu sekolah, Sekolah Palembang Harapan, tetapi kami merupakan kumpulan dari beberapa sekolah yang bersama-sama memikirkan bagaimana kualitas pendidikan yang baik itu boleh disampaikan bagi orang tua. Bagi saya, mengapa SPH ini menjadi sekolah yang berbeda dari sekolah yang lain? Secara pribadi, untuk saya sampai saat ini, SPH masih menjadi sekolah yang secara konsisten mengerjakan apa yang menjadi visi-misinya. Sekolah ini bukan saja mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang pintar secara akademik, tetapi juga mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang bertanggung jawab, yang jujur dan berintegritas, sehingga ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi komunitasnya dan menjadi berkat untuk bangsa ini. Selama di sini tuh, kalau dilihat SPH ini nggak terlalu fokus pada akademik kan, jadi mereka lebih fokus ke karakter anak-anaknya. Jadi saya suka berpikir kalau misalnya kalau kita hanya pintar aja, kita nggak bakal bisa sukses gitu, bisa dibilangkan. Jadi kita harus mempunyai sikap yang benar dalam beraksi dalam kehidupannya. Saya senang sekolah karena saya bisa main dan belajar. Sistem pendidikan di Sekolah Palembang Harapan sejauh ini sudah memenuhi kriteria dari sebuah pendidikan yang ideal yang saya harapkan bagi anak-anak saya. Pertama, anak-anak mendapatkan bekal ilmu pengetahuan berdasarkan kurikulum serta program-program yang ditetapkan oleh sekolah. Kedua, selain ilmu pengetahuan, anak-anak juga mendapatkan bekal berbagai macam keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, sangat menekankan nilai-nilai yang menurut saya sangat penting di dalam kehidupan, yaitu nilai-nilai menyangkut tanggung jawab, kedisiplinan serta keteraturan, kemudian nilai mengenai kemandirian,
rasa hormat serta kasih baik kepada Tuhan, diri sendiri dan juga kepada sesama. Tentu hal tersebut bisa tercapai dengan dukungan dari para staf dan para pengajar yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang pendidikan serta juga didukung oleh fasilitas-fasilitas sekolah yang baik. Perkembangan anak-anak sendiri yang saya lihat adalah seiring perkembangan tingkat pendidikan mereka, maka pengetahuan, kemampuan, serta keahlian dan keterampilan mereka juga bertambah. Saya juga melihat anak-anak punya kepedulian yang cukup baik terhadap sesama dan juga terhadap lingkungan. Di samping perkembangan rohaninya juga, saya sangat terbantu perkembangan rohani anak-anak dengan bersekolah di sini. Yang paling bertegas nama saya di SPH ini sesuai dengan visi yang saya dapat dari SPH. Itu untuk knowledge, faith, God, dan ganti karakter. Tapi saya sangat terkesan dengan salah satu visinya, yaitu ganti karakter. Di mana di sini kita bukan hanya dididik dari akademik saja, di mana kita di sini diajarkan untuk respect, responsibility, dan readiness. Itu yang masih saya terapkan selama saya kuliah. Welcome to SPH. Selamat datang di SPH. 欢迎来到 SPH。Good afternoon. Welcome to the live streaming of Sekolah Palembang Harapan Thanksgiving Ceremony 2020, anchored in Thee. Adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi pembawa acara pada perayaan yang berbahagia ini. It is such an honor and appreciation for us to be in this very joyous event. Saya, Ibu Cilda dan Bapak Kristo akan memandu jalannya perayaan pada hari ini. We are Ibu Cilda and Bapak Kristo, and we will be your master of ceremony of this event. Hadirin sekalian, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung tahun ajaran 2019-2020. Meskipun tahun ini penuh dengan hal yang tidak terduga dan tidak terencana, namun kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan atas kita semua. Salah satu berkat yang begitu berharga adalah
anak-anak kita boleh menyelesaikan salah satu tahap pendidikan, dan oleh sebab itu kita bisa berkumpul untuk merayakannya pada hari ini. Ladies and gentlemen, in a blink of an eye, we have arrived at the end of the 2019-2020 academic year. Even though this year is full of unexpected and unplanned moments, we should be grateful for each of God's blessings on us. One of God's precious blessings is that our children may complete one of the stages of their education, and we are about to celebrate it in this moment. Hari ini merupakan suatu momen yang sangat penting dan berarti dalam proses pendidikan putra-putri kita. Hari ini bukan hanya merupakan langkah akhir bagi mereka setelah melewati berbagai proses pembelajaran, tetapi hari ini juga menjadi langkah awal bagi mereka untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi terang di tengah dunia. Today is a very important and precious moment in our children's education process. It is not only the final step for them after going through various learning processes, but today is also the first step for them to move into a higher level and become the light in the world. Untuk keberhasilan dan kelancaran hari ini, berikut ini kami bacakan tata tertib acara. Before we start, let us listen to some rules to follow for the success of this event. Mohon mengikuti acara Thanksgiving dari awal sampai akhir. Please attend this ceremony from the beginning until the end of the event. Pastikan setiap peralatan yang digunakan dalam keadaan siap dan stabil. Please ensure that the device used is ready and stable. Mohon mengikuti setiap instruksi yang ada dalam acara ini. Please participate in every activity in this event. Terima kasih. Thank you. Inilah siswa-siswi Sekolah Palembang Harapan yang akan diwisuda pada hari ini. We present to you the students of Sekolah Palembang Harapan who will graduate today.
Untuk membuka acara ini, Ibu Evi selaku Kepala Sekolah Junior School akan memimpin kita di dalam doa. We invite Ibu Evi as the junior school principal to lead us in an opening prayer. Bapak, Ibu, dan orang tua murid, sebelum kita memulai acara Thanksgiving 2020, baiknya kita memulai di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa pembuka menurut iman saya, iman Kristiani. Bapak Ibu silakan mendukung saya di dalam doa juga menurut iman dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami masih diberikan anugerah sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan tubuh kami, di mana Tuhan terus memberkati kami di masa yang sulit ini. Kami juga bersyukur karena pada saat ini kami dapat berkumpul meskipun secara virtual. Kami hendak merayakan acara Thanksgiving untuk setiap lulusan SD, SMP, dan SMA Palembang Harapan yang sudah menyelesaikan masa belajar di jenjang masing-masing. Semua ini dapat terjadi karena penyertaan Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai setiap acara yang sudah dipersiapkan, dan kami boleh menikmati acara Thanksgiving 2020 sekaligus acara perpisahan kami untuk melepas setiap lulusan ke jenjang berikutnya. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan janji alumni oleh para lulusan. Kepada para lulusan, dipersilakan untuk mengucapkan janji ini dengan hikmat di tempat masing-masing. Students' oath by graduates. To all graduates, together, let us solemnly proclaim the students' oath in our respective place. Janji alumni. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berusaha menjadi insan cendekia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan bersikap santun. 4. Berbakti pada orang tua dan guru. 5. Menjaga nama baik alma mater. 6. Mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Alfa selaku Head of School Sekolah Palembang Harapan. We invite Bapak Alfa as the head of school to deliver the opening speech. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu bersama-sama melalui media online yang telah tersedia. Di tahun ajaran ini kita mengakhiri tahun ajaran ini dengan cara yang berbeda. Pandemik Corona membuat kita mengubah kebiasaan kita, termasuk salah satu kegiatan rutin yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu perayaan Thanksgiving. Di awal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada setiap orang tua atas telah terselesainya pendidikan yang ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada segenap guru dan staf yang telah bekerja dengan keras menyelesaikan tahun ajaran ini. Dan yang terutama kepada setiap putra-putri, setiap murid kita, yaitu murid di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 Sekolah Palembang Harapan. Sekali lagi, selamat. Telah banyak
hal yang kita lalui bersama sampai dengan saat ini, telah banyak setiap kenangan yang terukir. Dan semuanya itu hanya bisa terjadi karena kasih setia Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan itu yang telah menyertai setiap kita sampai dengan hari ini bisa terus menyertai kita di masa-masa mendatang. Tema Thanksgiving kita tahun ini yang telah ditetapkan oleh panitia adalah Anchor in Thee, yaitu suatu tema yang diambil dari tema sekolah tahun ini, In You Ever After. Tema Thanksgiving kita tahun ini adalah suatu istilah yang diambil dari istilah pelayaran atau perkapalan. Anchor yang artinya jangkar. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru dan staf serta anak-anak, jangkar mempunyai suatu peran yang spesifik di dalam bidang pelayaran, yaitu menjaga supaya ketika kapal itu berlabuh, kapal tersebut tidak lari di bawah ombak. Nah, inilah yang sebetulnya ingin menjadi penekanan sekolah, khususnya bagi murid-murid yang melaksanakan Thanksgiving pada tahun ajaran ini, yaitu di manakah kita bergantung, apa yang menjadi pengharapan dan dasar kita. Di dalam kehidupan kita selalu bergantung pada hal yang lain. Mungkin setiap murid-murid atau bahkan setiap kita, ketika kita kecil, kita sadar bahwa kita harus bergantung pada orang tua kita. Orang tua kita lah yang mendidik kita, yang mendampingi kita, supaya kita bisa ada sampai dengan sekarang. Ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai menyadari bahwa ada hal lain yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Salah satunya adalah teman-teman kita. Ya, seringkali teman-teman itu menjadi pihak lain yang seringkali kita jadikan sandaran. Atau mungkin ketika kita sudah bertumbuh lebih dewasa lagi, ada sandaran yang lain. Seperti kepandaian kita. Ya, tentu dengan kepandaian yang kita miliki, kita bisa menggunakannya untuk mengembangkannya di dalam berbagai macam hal. Sebagai modal kita untuk menempuh jenjang pendidikan, sebagai modal kita untuk memasuki dunia kerja, atau sebagai modal kita untuk memasuki hal-hal yang lainnya. Kepandaian adalah salah satu hal lain yang sering kali kita jadikan sandaran. Hal lain yang realistis adalah kekayaan atau finansial kita. Itu pun juga menjadi sandaran kita. Setiap hari kita butuh makan, kita butuh memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu membutuhkan finansial, membutuhkan uang. Itu adalah sesuatu yang wajar, yang realistis. Atau mungkin di tengah masa pandemi seperti ini, kesehatanlah yang menjadi sandaran kita. Karena kita tahu dan sadar, ketika kita di dalam kondisi yang lemah, banyak hal yang tidak bisa kita gunakan. Banyak sekali sandaran-sandaran yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, di manakah kita meletakkan Tuhan? Bukankah seharusnya seperti tema yang kita gumuli di tahun ajaran ini, seharusnya dialah yang menjadi jangkar utama kita? Apakah salah kalau begitu? Kalau kita bersandar pada orang tua, pada kemampuan kita, pada finansial kita, pada teman-teman kita, apakah itu sesuatu hal yang salah? Nah, jawabannya tidak. Allah adalah Allah yang begitu murah hati. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk kita sebagai umat ciptaannya bersandar pada Dia. Pada waktu kecil, Allah menggunakan orang tua kita. Pada saat kita menempuh pendidikan kita, Allah menggunakan akal budi dan guru-guru kita. Ketika kita memasuki jenjang dewasa, Allah menggunakan segala hal untuk menopang kita. Yang perlu saya ingatkan kepada setiap kita pada hari ini, jangan lupa kita bisa bergantung pada orang tua, kita bisa bergantung kepada kepandaian, kita bisa bergantung pada kekayaan, kita bisa bergantung kepada kesehatan.
Tetapi jangan lupa, itu semua adalah karena Allah yang menyediakan. Jikalau kita hanya berhenti dan tidak sampai kepada pemahaman bahwa itu semua Allah yang menyediakan, adalah suatu kerugian besar yang kita alami. Kiranya Sekolah Palembang Harapan sebagai suatu institusi bisa terus belajar bergantung kepada Allah. Kiranya setiap orang tua bisa terus belajar bergantung kepada Allah untuk setiap kehidupan keluarga yang dijalankan. Dan kiranya setiap murid, khususnya murid kelas 6, kelas 9, kelas 12, dimanapun kalian melanjutkan jenjang pendidikan kalian, Allah lah yang terus kalian ingat sebagai jangkar atau pengharapan sejati. Ingatlah bahwa Ia adalah Allah yang murah hati, yang menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai pembimbing siswa-siswi, tentu wali kelas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan siswa di sekolah. Sebagai perwakilan wali kelas dari kelas-kelas akhir, Ibu Fidel akan memberikan sambutan dan pesan kepada para lulusan. As students' mentor, the homeroom teacher becomes a significant part of students' life at school. As the homeroom representative, Ibu Fidel will deliver her remarks and messages for the graduates. Good morning, students, parents, and all of the teachers.
It is truly a joy if on this opportunity we all can gather together through this online meeting to celebrate the completion of our students' journey at SPH. It seems like this academic year has passed quickly yet long with many disasters and a pandemic happening around us. From the haze that we had on last October and COVID-19 pandemic that is still concerning nowadays. But one thing is certain, that everything happened under God's provision, and because of His grace, we can still be here now. First of all, I will not talk about too many things, but let us recall what was the basis for us to start the school year, especially for our children in grade 6, 9, and 12. For all of you graduates, I want to ask you, do you remember the moment of your first day of school when you were entering your classroom? What were displayed on the walls of your class? You must have remembered that clearly. A lot of anchors that was hung and glued to your class wall, right? Thus, let us recall what is the theme of our class this year. Anchored in Thee. At the beginning of the school year, we have sat together and discussed what it means to be anchored in Thee. And I'm sure that some of us already understand the big picture of the meaning of our class theme. Now, try to imagine. When we board a ship that will sail to an island, when the ship has arrived at its destination, the ship will stop to unload its passengers. Then how can the ship stop? Yes, an anchor is needed. An anchor can be called as a brake for a ship. The anchor will connect the ship with the land on the ship so that the ship stays in the same position and does not move anywhere else. An anchor is designed in such a way to make sure a ship does not move anywhere else when it has arrived at a certain destination. Then how relevant is the theme to our lives? We humans are a ship that continues to move toward a destination. If so, we dare to ask, where will human life ultimately anchor? Or what is the ultimate goal of human life? Yes, referencing to our school-wide theme this year, In You Ever After, which means how we should live in Him whom is the life and the source of human life. That is what we believe as the goal that God had planned from the beginning, so we live in God, where God becomes the ultimate goal of our life. Our grand design in the beginning is in His image, and to live in Him, the source of truth and life. Therefore, let us stay strong and firm in Him. In the future, our lives will be more challenging. We will never know when storms and big waves will shake us down. But I'm sure and believe, especially for our beloved students, that you will continue to live in every truth that has been revealed in your life. Keep holding on to every truth that you have learned from your teachers, from your parents, from your friends, and from your community. Stay strong and stay firm in carrying it out every responsibility that has been entrusted to you and step forward. And we hope each one of you becomes a blessing and light in your new place. And last, I remember a famous quote saying, I have no greater joy to hear that my children are walking in the truth. I repeat it once again, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. I think all of the teachers, all of the parents will also agree with this quote. This world might be able to give us success, happiness that most people crave. But for us, for teachers, for parents, that joy will be more complete if you students, if you graduates, can continue to live in truth and stay firm in Him. And graduates, remember that today is the beginning of a new process that God has provided for you. Remain faithful in going through every process that happens in your life. There is no easy way to real success. Everything needs effort and perseverance. But be grateful for God still allows your teacher, allows your parents to do every good work. And finally, on behalf of teachers and school community, we are all thankful for the support, prayers, and good cooperation that parents have given. May God continue to enable all of you in educating our children in the future.
And for all the teachers, this is the time we celebrate every hard work we have done. And for our dear students, congratulations, you have passed another stage of your life. May God continue to bless us all. Emmanuel. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and your sorrow that you know will melt away. Comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reach out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way. That a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. Sebagai simbol pernyataan kelulusan, kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi memento. Untuk mengawali prosesi memento ini, perwakilan siswa akan terlebih dahulu melakukan memento.
Setelah itu, setiap orang tua diharapkan memberikan ucapan selamat kepada putra-putrinya. Dengan bangga, kami persembahkan lulusan Sekolah Palembang Harapan Angkatan 2020. Ladies and gentlemen, we proudly present the graduates of Sekolah Palembang Harapan Class of 2020. Ahmad Muhtarom, Alfian Renaldi, Atala Raka Cahyadi, Deral Fabian Binu, Immanuel Jefferson Wijaya, Muhammad Ilham Al-Farizi, Muhammad Al-Rafli, Raden Bagas Adiwitya Wicaksono, Raden Rama Fadra Asmara, Rafa Gamadan Rifandi, Ryan Kemal Akbar, Caitlin Stevinia Darmawan, Carla Isabel Francisca, Ceriska Fania, Ciara Karlin Q, Christabel Clemency Ang, Clea Colin, Jessica Drisa Wijaya, Kathleen Sudarto, Keira Ryuki, Mikaela Jane Ratriana, Michelle Caroline, Natalie Budiman, Siti Laquisha Putri, Soselisa Kimi Erina Fasya, Tiara Adora Chin, Adrian Farel Kemas, Austin Uno Henry, Brian Makmur, Charlie Noven, Davin Darius Zebe, Jason Marvel, Gabriel Egan Journey, Gerald L. Nathan Dani, Juliano Malvin Irawan, Michael Rulif, Richard Alvin Immanuel, Kalista Fania Rusmin, Christabel Estelle Oi, Evangeline Zoe Ang, Faithfully Cheryl Suhani, Felicia Aurelia Lau, Giselle Shakila, Ines Sarafia Chung, Iori Nicole Indrawan, Jessie Kimiko Yang,
Giovanna Aritonang, Laurencia Pauline Gunandi, Olivia Bianca Lukman, Valeriana Graciela, Verena Caroline Adeta, Yovela Kalista, Andrew Wijaya Tejo, Brand Valley Cadence, Dionysius Gilbert Hartono, Jason Valensky, Jefferson Valentino, Justin Chandra, Cave Keiro Suryanto, Lucius Felix, Marvin Dennis Kasim, Nathan Wayson Lu, Sam Nicholas, Ailea Erwin Taufik, Chanel Ovinia Tan, Cesa Juliko, Evelyn Bella Taslim, Felicia Evelyn, Kaylin Felicia Janto, Kelly Luis Alpendo, Catherine Ruiz Angelina, Laurencia Liani Tioriman, Michelle Kuena, Monica Sibarani, Paris Deliho, Selva Arga Situmorang, Valerin Mulyadi, Valeska Kristi, Alfandi Wijaya, Yunike Zevanya Lim, Gina Fatria, Given Geonardo, Isabella Mok, Jose Fernando, Karen Ang, Keiko Ayumi Shamblin, Keisha Zulfa Ramadhani, Arvin Habibi, Marcel Howie Sutanto, Michael Kristama, Nathan Sebastian Tejo, Pibi Charlene Brianna, Ryan Putra Taslim, Sylvia Joanna Hartono, Winston Sudarto, Bipasya Halim, Brian Quinn Darlet, Cherry Arif Hidayat, Darel Fabian Binu, Gisela Maurin Samuara, Irsyad Fahri Arashid, Jenis Bevin Berlian, Jessica Bregita, Joseph Edward Uli Loni, Juan Lee Susanto, Karen Tiffany, Kevin Natania, Maharani Selo Paramita Jovi, Nathanael Aaron Sutejo, Reiko Pranaja Irwan Yam, Terrell Teji Albert Teng, Vania Marcelin Sipahutan, Angelica Margareta, Clarice Valencia Nursewan, Elden Cheng, Ferdinand Wilson, Francisca Devita, Ivan Aurelio Yang,
Jansen Alfonso Sihite, Jennifer Christina Dialim, Jessica Patricia Haryanto, Luis Chan Putra, Raka Lawe, Nur Farisi Syafei, Siti Ashifa, Siti Humayroh Nurul Ausi, Tiara Angelica, Vincentius Daniel Makmur, Arnold Teng, Belva Angeline Novandira, Devon, Fendrik Nicholas, Gracelyn, Ivan Alfianto, Jason Christian Yu, Karen Biancalim, Livia Juana, Luis Geonardo, Nicholas Axel Sugiarto, Noverlin Alver, Cheryl Ivani, Tamara Angelica, Tanisa Valerie Wilona, Felicia Felika, Gabriel Serafim Widhart, Johannes Kevin, Miranda, Reiko Gabriela, Willy Wijaya. Sebagai bentuk ucapan syukur, mari kita saksikan penampilan dari lulusan kelas 9. As a mean of gratitude, let us enjoy the performance of grade 9 graduates. Crazy, wild and amazing. I trust in you, God. You are good. Life will get crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. I wanna live each day like anything can happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every test. And you take me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good.
Sebagai perwakilan lulusan, kita sambut kesan dan pesan dari Phoebe kelas 9A. As graduates representative, we would like to invite Phoebe from grade 9A to deliver her remarks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom. Salam sejahtera, bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. The honorable teachers and my dear friends. Thanks to God Almighty who has given His love and blessings because we can still come together and celebrate Thanksgiving 2020, which we have been surely waiting for. First, let me introduce myself. Hello, I am Phoebe from 9A. Thank you for the opportunity that has been given to me to represent all of the graduates in delivering a speech. Of course, there's a sense of disappointment and sadness today, because we should have been together in the auditorium to celebrate Thanksgiving. But don't be sad, guys. With the existing technology, let us be grateful because we are still given the opportunity to interact and actualize Thanksgiving here today. At this moment, I want to share my stories with all of you. When I first entered SPH, honestly, I didn't know what to expect. But certainly, my first impression of SPH is the beautiful atmosphere of the school with a sturdy building, the availability of adequate facilities to support school activities, and everything is neat and clean. Until now, this is still one of my favorite aspects of SPH. When I was a freshman, it was quite easy for me to adapt. The school's environment feels comfortable. The teachers were very contributory in guiding me and my friends to feel comfortable and happy as the new members of SPH family. During my time as a part of SPH family, there are tons of memorable activities that we did together. Starting from SPH open house, class meetings, Christmas and New Year events, and much more. But if I were asked what was the most memorable thing, I would definitely answer the regular school days with my teacher and friends. It indeed sounds simple, but I really appreciate those moments. I feel happy when I'm studying together with my friends. I tend to learn a lot of things on those days. Through the teachers' contributory at school, I was guided and directed so that I can become a better version of Phoebe, who has a more mature personality and as a better person in general. I continue to grow and improve as a person in SPH. This is because the teachers keep reminding their students to continue to reflect upon themselves. I try to be considerate before I act or talk, thinking more carefully about the choices I will make, getting to know myself more by reflecting. Those help me to continue to grow and become more mature. Because of it too, I feel my relationships with others are more meaningful, especially with my friends. We can respect and care for each other, there to rebuke the wrong fellow. At first, I struggled a bit to reflect. At my previous school, this was less refined. From this school, I learned how important it is to reflect on and for myself and others. Through this speech, I also want to express my gratitude to the teachers. Thank you for the guidance and teachings. Thank you for your patience in dealing with all of us students. Thank you for filling our teenagehood with your affection. I've heard a sentence before. A good teacher teaches from the heart, not from books. Thank you. Because of you guys, I can experience what it's like to be guided and taught by good teachers. I proudly agreed with that sentence. Once again, thank you. To my dear friends, thank you for our friendship. And finally, we did it. I am proud of all of us. There's an end to every beginning. Setiap jumpa pasti ada pisah. Now each of us will separate, achieving our own goals and purposes, separated by distance and time. But what will remain attached in the heart is every memory of us being together for years at SPH. After this, maybe we'll meet again. Maybe not. But I believe we are all fated to be together. Love you all. Keep in touch, okay?
Before I end this speech, I want to apologize to my teachers and friends. Sorry if I did something that offended you. I apologize for my mistakes. For everybody in general, sorry if there's a lack of attitude or speech. That is all for today, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua yang senantiasa merawat, menjaga, dan membimbing para lulusan, mari kita saksikan persembahan lagu dari kelas 12. As a gratitude expression for our parents who have been faithfully guiding our graduates, let us enjoy the performance from grade 12. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tua agar lanjut umur ini. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tua bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku.
Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan perwakilan dari orang tua lulusan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ira Gafitri selaku orang tua dari Rafa Gamadan Rifandi, kelas 6A. As parents representative, we would like to call upon Ibu Ira Gafitri, parent of Rafa Gamada Rifandi from grade 6A, to say a few words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah dan para staf, Bapak Ibu Guru, para pengajar di Sekolah Palembang Harapan yang saya hormati. Bapak Ibu, wali murid dan seluruh siswa-siswi Sekolah Palembang Harapan yang saya sayangi. Di pagi yang berbahagia ini, saya mohon diizinkan untuk mewakili Bapak Ibu wali murid sekalian untuk menyampaikan sedikit kata sambutan di acara Thanksgiving hari ini. Alhamdulillah, saat ini kami merasa bahagia. Anak-anak kami sudah melewati satu tahap pembelajaran, yaitu pendidikan sekolah dasar di Sekolah Palembang Harapan ini. Walaupun di akhir masa selesainya tahapan ini, kita dihadapkan di situasi yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi alhamdulillah, kami sangat merasakan bahwa Tuhan selalu bersama kita, melindungi kita, sehingga anak-anak kita tetap sehat sampai saat ini, mampu beradaptasi dan belajar dengan metode yang baru, dan akhirnya bisa melewati masa ujian mereka dengan baik. Selama sekolah di sini, kami merasakan betul dampak positif yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak kami. Perubahan mereka dari masa kanak-kanak mereka sampai saat ini mereka memasuki masa remaja mereka. Pribadi yang disiplin, mandiri, jujur, dan yang terpenting mereka beriman kepada Tuhan mereka. Pengertian iman di sini sangatlah luas dengan kepercayaan yang cukup beragam di sekolah ini, tetapi mereka diajarkan untuk saling menghormati kepercayaan masing-masing. Dan tidak semata-mata hanya menyembah Tuhan, tetapi juga sekolah ini mengajarkan bahwa setiap agama apapun mengharuskan untuk berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menyayangi sesama teman. Dan kami sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah menanamkan sifat dasar ini kepada anak-anak kami. Untuk itu kami berharap ke depannya Sekolah Palembang Harapan tetap terus mengutamakan hal yang paling dasar untuk pembentukan karakter anak-anak. Karena di masa 6 tahun inilah merupakan masa emas mereka untuk pembentukan kepribadian mereka, keimanan mereka, kecerdasan mereka, dan kemandirian mereka. Dan untuk itu kami sangat berharap ke depannya anak-anak yang lain pun akan mendapatkan hal yang sama, pendidikan yang sama, dan diajarkan untuk mampu bersaing positif di kehidupan mereka selanjutnya. Dan akhirnya, kepada anak-anakku yang tersayang, selamat, kalian telah selesai menjalani masa sekolah dasar kalian. Kalian harus berbangga sudah menjadi bagian dari sekolah ini, karena tidak setiap anak bisa seberuntung kalian. Walaupun di akhir masa sekolah ini, kalian harus menghadapi situasi yang sebenarnya tidak kalian inginkan. Kalian tidak bisa hadir di sekolah, kalian tidak bisa belajar bersama, bertemu, berkumpul, dan bermain seperti biasanya. Tetapi percayalah, ini semua untuk kebaikan kita semuanya. Dan nanti pada akhirnya, ini akan menjadi kenangan dan sejarah yang kelak akan bisa kalian ceritakan di kehidupan kalian selanjutnya. Anak-anakku,
Tetaplah semangat, tetap sehat, tetap terus belajar. Kejarlah cita-citamu. Ini baru di awal. Teruslah menjadi anak yang baik, anak yang beriman, sehingga kalian kelak akan berguna bagi agamamu, bagi keluargamu, dan bagi bangsa dan negaramu. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, congratulations for your graduation. Saya sangat senang karena kamu sudah lulus SD. Saya harap segala nasihat yang kamu terima dari guru-gurumu, interaksi kamu dengan teman-teman kamu, dan kejadian-kejadian sedih, senang atau lucu yang kamu alami di sekolah menjadi kenangan yang baik dalam benak kamu. Selamat melanjutkan pendidikan di SMP. Saya harap kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat wisuda dan kiranya Tuhan senantiasa menyertaimu. Hello grade 6 students, especially for my beloved 6th students. I just want to say thank you for our togetherness in this academic year. Thank you for every smile, fear, ups and downs that we face together. I hope in your next level, you can shine even brighter with your achievement and also your personality. I love you and I'm looking forward to hear good news from you. Goodbye. Hi 6B, how are you? Well, we already have been 3 months, I think, to have our home learning, and I really miss you guys and everything that you and I have done in this class. So today I will say that instead I'm missing you, I also remember all the good memories that we have been done, and most of all, I will really miss how you chit chat with me during your break time and then sharing your thoughts. And for me, it's truly a blessing for me as a teacher. And today, I believe that you will face another step of your level of learning, and I hope that you will keep become the blessing wherever you are and stay humble, because that is the key for you to be blessing for others. And it's just this really a hard time to say goodbye, and maybe we can meet next time, yeah, when we meet, and please do say hi to me, okay? You 6B, you have fought a good fight. Bye. Hai anak-anak, ya Miss mau menyampaikan selamat buat kalian karena kalian sudah menyelesaikan di jenjang masing-masing. Nah, kita patut bersyukur ya, karena kalian bisa selesai di jenjang masing-masing itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kalian melewati masa-masa susah, sulit, bergumul, kalian lihat Tuhan senantiasa menolong, menguatkan kalian sehingga kita bisa berada di garis akhir ya. Kita sudah selesai. Nah, untuk kedepannya, kalian akan memasuki gerbang yang baru, jenjang yang baru lagi. Maka dari itu Miss mau mengajak untuk kita terus senantiasa bergantung pada Tuhan, karena hanya karena anugerah Tuhan kita bisa senantiasa kuat dan bisa melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, seorang motivator bernama Steve Maraboli, dia mengatakan bahwa ketika kita berada di dalam waktu yang sulit, pilihlah untuk mau bertumbuh menjadi lebih kuat. Dan ketika kita berada dalam waktu yang senang, masa yang senang, maka nikmatilah. Dan di segala waktu, biarlah senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi selamat buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat kalian sudah menyelesaikan satu jenjang pendidikan dalam kehidupanmu. Kalau bisa diibaratkan, kehidupan kita ini seperti menaiki anak tangga. Selamat, kalian sudah berhasil menaiki satu anak tangga, dan semangat juga untuk berjuang menaiki anak tangga kehidupan kita yang selanjutnya. Ingat, tema kelas kita tahun ini apa? Ya, Anchored in Thee. Harapan setiap guru dan orang tua untuk kalian semua tetap menjadi pribadi yang tangguh dan terus bersandar teguh kepada kekuatan Tuhan, walaupun banyak sekali ombak atau pencobaan dalam kehidupan kita. Tetap
batu karang yang teguh. Semangat untuk anak-anak, semangat untuk siswa kelas 12, dan juga semangat untuk siswa kelas 9, dan semangat juga untuk siswa kelas 6. Halo anak-anak, selamat untuk lulusan kalian. Kalian luar biasa. Kalian adalah angkatan yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Terutama kelas 12, kalian mampu beradaptasi mulai dari perubahan kurikulum, perubahan rangkaian ujian akhir, bahkan perubahan bentuk internship. Kalian mampu beradaptasi dan melaluinya dengan baik. Pesan ibu untuk semua kalian dimanapun kalian berada melanjutkan studi kalian, ingatlah untuk selalu bertumbuh, terus belajar untuk merespon dengan benar, karena hanya respon kamu yang ada sepenuhnya dalam kontrolmu. Ya, lalu ingat juga untuk jangan menyerah. Seperti kata Martin Luther King Jr., jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Intinya, teruslah bergerak. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, itu tetaplah perubahan dan itu pasti bermakna. Oke, itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk kalian. Untuk semua lulusan, I'm proud of you. Dan untuk 12 IPA 1, anak-anak ibu, I love you and I will miss you. Halo kelas 12 IPS, selamat ya, hari ini adalah hari kelulusan kalian. Selamat kalau kalian telah menyelesaikan hari sekolah kalian, mulai dari kalian TK sampai kalian kelas 12 sampai di titik ini di hari kelulusan kalian. Terima kasih telah berjuang, telah berusaha untuk kalian terus memaksimalkan diri kalian dalam menempuhi waktu kalian di masa persekolahan kemarin. Dan bagi kalian yang akan berkuliah, tetap semangat selalu. Akan ada tantangan yang baru yang akan Tuhan berikan buat kamu, tapi selalu ingat, tantangan itu akan membentuk kedewasaan kalian lebih lagi. Sebagai bentuk rasa kasih kepada para lulusan, perwakilan guru dan staf akan mempersembahkan sebuah lagu. Let us enjoy the performance of our beloved teachers and staff as a love expression for our graduates. The time has come to journey on and go where God leads you. May seem too long, you know God's love will take you. God will provide strength for the journey, bread for the morning, and shelter for the night. God will provide hope for the weary. God will sustain you all the days of your life. You may not know how the world will turn or where God will send you. So by faith you trust and with grace you learn God's mighty hand will defend you. God will provide strength for the journey, bread for the morning, and shelter for the night. God will provide hope for the weary. God will sustain you
all the days of your life. You may not see all the things that are waiting just ahead, but you know God's watching over you, and in God's strength you'll stand. You'll stand. God will provide strength for the journey, bread for the morning, and shelter for the night. God will provide hope for the weary. God will sustain you all the days of your life. God will sustain you. God will sustain you. God will sustain you all the days of your Hadirin sekalian, sampailah di penghujung acara Thanksgiving Ceremony pada hari ini. Kami mengundang Ibu Anggi untuk menutup acara dalam doa. Ladies and gentlemen, finally we are at the end of this Thanksgiving ceremony. We would like to invite Ibu Anggi to lead us in a closing prayer. Good afternoon, students and parents. So today is our last session of this moment. Let me guide you to pray in a Christian way. So let us take a moment of prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day, and thank you for every change that still happened in our life. Today is a special day for each one of us, especially for our students who are in their last stage at every level: elementary school, junior high school, and senior high school. They have been finished their race with all the pain and tears. We are so grateful for having them in here and learn a lot from them. Hopefully, they can learn something from us here in SPH. May you bless each one of them so you can guide them to reach their dream and become blessing for others wherever they go. Dear Lord, help them to seize every sunrise and fully live each day. May you guide their next adventure and walk into their new landscape with hope and confidence in you. My prayer is, please bless them, Lord. Do not leave anything behind, but to walk forwards into all they can be as you plan for them. This is all our prayer. Thank you, Lord. In your name we pray. Amen. Demikianlah acara Thanksgiving Ceremony Sekolah Palembang Harapan tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap undangan yang berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. We have come to the end of this Thanksgiving ceremony of Sekolah Palembang Harapan 2020. Thank you for all the parents and students who have joined this event from the beginning until the end.